Segala puji syukur bagi Tuhan Yesus oleh karena anugerahnya dan kemurahan kasih yang besar buat kita. Kita dikasih kesempatan hari ini untuk bisa bersekutu bersama-sama, walaupun di dalam pandemi, walaupun lewat virtual aja, tetapi kita percaya bahwa kasih Kristus tidak berkurang untuk kita. Amin. Amin. Katakan dulu amin dong semua, amin. Amin. Haleluya. Suaranya lemas-lemas. Amin. Amin. Iya dong. Gitu anak Tuhan, semangat. Belum makan, Kak. Udah. Ya, ya sebentar lagi kita akan mau memuji Tuhan kita, menyembah Dia. Kita mempersiapkan hati kita dengan pujian. Nanti kita juga mendengar kesaksian saudara-saudara kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, yang sudah menerima kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Terus kita mendengar firman Tuhan, saling sharing, tanya jawab ya. Mungkin ada hal-hal yang mau bertanya nanti yang pokoknya tersedia semua di ruang ini. Terus kita nanti dengar info selanjutnya dari Sri, KTP, dan juga kita nanti juga menaikkan doa syafaat kita untuk Tuhan. Dan baru kita tutup dengan pujian. Oke, sekarang saya minta kita satu hati, arahkan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita menyembah Allah, Raja dari segala Raja. Saya minta masing-masing bernyanyi di rumahnya, tapi ingat Tuhan ada bersama kita. Walaupun kita sendiri atau bersama keluarga saya di rumah, tapi Tuhan ada di situ dan ada di sini juga. Jadi dia melihat kita, marilah kita arahkan hati pikiran kita untuk ubah Tuhan kita ini. Oke? Amin. Belum kita menyembah Dia, kita mendengar satu firman Tuhan. Silakan. Adik Anti. Baik, firman Tuhan terambil dari Mazmur 100, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorai-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembala. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. 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 Saya mohon semua mikrofonnya ditutup semua untuk supaya jangan ada suara yang keluar, supaya kita tenang dan mendengar saja pujian dan ikut bernyanyi bersama-sama. Tolong dimatikan semua mikrofonnya ya, ditutup dari saudara semua ya, dari teman-teman. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji
Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saya serahkan kepada Berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, puji syukur terima kasih kami Tuhan yang tiada terhingga atas segala anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam situasi pada kesempatan siang ini Bapa, dan kami mohon agar kiranya Roh Kudus-Mu saja yang akan memimpin kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan kami Yesus Kristus, terlebih dahulu juga kami mohon ampun atas segala kekurangan, kelemahan kami, dan juga kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah kiranya anugerah belas pengasihan-Mu saja Tuhan yang menyucikan dan mengampuni akan segala apa yang kami telah lakukan yang tiada berkenan di hadirat-Mu. Bapa yang di surga, terima kasih kami juga mengucap syukur bahwa Engkaulah Allah kami yang perkasa, Engkaulah Allah kami yang ajaib, Engkaulah Allah yang penuh dengan belas pengasihan dan juga penuh dengan kasih karunia. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan siang ini. Dan kami mohon berkat Tuhan kepada kami satu persatu Bapa, agar kiranya dalam penalahan Alkitab pada siang hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memimpin kami. Dan kami berdoa juga untuk Ibu Joyce yang akan memimpin untuk tema pada hari ini juga Tuhan. Agar Tuhan anugerahi Ibu Joyce juga kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kiranya firman kebenaran-Mu yang akan disampaikan Tuhan akan mengajar kami, memberi pertumbuhan kepada kami untuk lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, untuk lebih kami mengasihi-Mu, untuk lebih kami juga berani Tuhan menyampaikan kebenaran-Mu juga kepada orang-orang di sekitar kami. Bapa yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, berkati juga kami satu persatu Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Tuhan karuniai juga telinga hati Tuhan dan kerendahan hati untuk mendengar kebenaran-Mu yang akan kami dengar. Ya Tuhan kami Yesus Kristus yang ada di surga, kami berdoa dan mohon juga agar kemahadiran-Mu saja Tuhan yang akan memenuhi kami sekalian, dan juga alat-alat teknik ini Bapa, Engkau berikan kelancarannya dan Engkau jauhkan dari segala gangguan-gangguan. Dan biarlah kiranya Tuhan nama-Mu saja yang kami muliakan, nama-Mu saja yang kami sembah. Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan kemuliaan dari ke tempat-Mu saja yang maha tinggi. Segala kemuliaan dan kepujian bagi-Mu saja Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan jam ini yang ada di depan kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kuasa-Mu Tuhan yang memimpin kami. Kami bersyukur, berterima kasih dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Dengan tekniknya ini kita coba baca dulu Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan Yohanes 10 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, kita kalau baca di dalam Yohanes 10
Kalau kita baca dari dalam Yohanes 10 ayat 10 ini tentang hidup yang berkelimpahan, ada satu analog yang dibuat untuk memahami tentang hidup yang berkelimpahan ini. Nah, selama ini mungkin kita beranggapan bahwa hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup yang penuh dengan berkat, hidup yang selalu dihubungkan dengan kebahagiaan materi yang dimiliki. Nah, itu yang sering mungkin di gambaran kita tentang hidup yang berkelimpahan. Firman Tuhan berbicara tentang aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan ini kata Yesus, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, analog yang diberikan di dalam Yohanes 10 ini tentang gembala yang baik. Dan analoginya digambarkan tentang gembala dan pencuri. Ya. Kalau kita baca dari ayat yang pertama dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Nah, gembala dan pencuri. Nah, kalau kita melihat gambar yang saya tayangkan ini, yang di samping, nah itu kita bisa lihat bagaimana semua bisa lihat sampai di mana gembala yang sedang duduk di depan tembok ini ya, bisa lihat ya. Nah, ini gambaran yang di mana orang-orang Yahudi zaman dulu, gembala itu dia akan di depan pintu tembok ini supaya domba-domba ini terlindung saat dia mau keluar, itu dia akan harus lewat gembala, gembala harus tahu. Atau ada orang yang mau masuk nggak bisa karena sedang dilindungi oleh sang gembala di sini. Jadi dia berfungsi di sini sebagai pintu untuk para gembala ini, sehingga melindungi gembala-gembala yang ada di dalam sini untuk masuk dan keluar. Jadi ada keamanan yang dia jaga sebagai gembala. Jadi Murni, kalau suara saya tidak kedengaran, tolong beritahu ya, karena kadang-kadang di sini muncul terganggu koneksinya. Kemudian kalau kita lihat analogi yang mau digambarkan antara gembala dan pencuri, kalau gembala itu dia masuk melalui pintu dan domba-domba mengenal suaranya. Kemudian gembala itu tidak membunuh, tetapi melindungi. Nah, kita bisa baca di ayat-ayat selanjutnya. Kalau kita baca di ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi mereka mengenal suara sang gembala karena mereka tahu karena gembalanya bersama-sama terus dengan domba-domba ini. Gembalanya selalu ada dan menuntun mereka di depan mereka, ya. Mereka kalau mau masuk keluar pintu ini yang dilindungi oleh gembala ini, gembala tahu mereka mau keluar atau masuk. Dan mereka mengenal suara gembala, sebaiknya suara gembala pun mengenal mereka masing-masing. Masing-masing domba itu dikenal oleh sang gembala. Sampai kalau ada satu aja yang kurang, satu aja yang hilang, satu aja yang tersesat atau yang terluka, dia pasti akan ditolong, pasti akan dibalut, pasti akan dirawat, pasti akan dicari kalau yang hilang. Itu seorang gembala. Bahkan diberikan di sini dalam ayat 12 dikatakan gembalanya itu memberi nyawa.
Dan gembala itu tidak lari saat ada musuh datang, saat ada serigala yang mau menerkam. Ayat 12 dikatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, yaitu pencuri tadi, ketika melihat serigala datang, akan meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi nggak akan dijaga. Sementara sang gembala yang baik ini, dia akan menjaga, dia akan merawat, dia akan melindungi dari musuh. Dan tidak akan lari saat ada musuh itu datang. Karena dia yang akan kasih badannya untuk melindungi domba-domba yang menjadi kawanannya. Nah, gembala mengenal dengan nama dan menuntun keluar ke padang rumput untuk memberi makan dan minum. Ini menunjukkan bahwa ada jaminan yang diberikan oleh sang gembala, ada perlindungan dari sang gembala untuk para domba ini. Dan kemudian dia berjalan di depan, itu juga menunjukkan satu perlindungan, menunjukkan arah, menunjukkan tempat kemana mereka harus berjalan, mereka harus pergi ke padang gurun, dia akan tuntun ke padang gurun, ke padang rumput, dia akan tuntun ke air, ke sumber air di mana mereka bisa makan rumput, mereka bisa minum. Di situ dia akan tuntun para dombanya itu untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dia berjalan di depan sebagai arah, sebagai pandu, sebagai kompas untuk menolong para domba ini untuk tidak tersesat di tengah jalan, untuk tidak dimakan oleh harimau atau serigala atau binatang-binatang buas lain, supaya juga tidak terantuk oleh batu atau apapun yang akan menjadi penghalang saat berjalan untuk mencari makanan dan air. Ini luar biasa, sang gembala ini memelihara para dombanya. Sementara pencuri hanya datang untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan, ayat yang ke-10. Kalau kita lihat, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Gembala memberi hidup dalam kelimpahan. Gembala memperhatikan dan menyatukan yang tercerai-berai. Sementara si pencuri itu lari dan buat dombanya tercerai-berai saat musuh itu datang, serigala itu datang, dia nggak peduli, dia nggak pusing. Dia biarkan. Tapi sang gembala tidak. Dia akan memperhatikan, dia akan menyatukan yang tercerai-berai. Nah, ini penting juga untuk melihat kalau kita dalam hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus, kita pun akan menjadi orang yang seperti gembala yang baik ini, di mana kita juga akan care, kita akan memberi hidup, kita akan memberi nyawa bahkan, dan memperhatikan, menyatukan yang tercerai. Kita tidak akan cuek, kita tidak akan merusakkan relasi atau membunuh orang dengan kata-kata, kita tidak akan membunuh orang dengan sikap dan tingkah laku kita. Kita akan melindungi dia dari bahaya, kita mau supaya dia bisa terlindung dan selamat. Makanya kita tadi dengar banyak kesaksian yang luar biasa, juga khususnya yang tadi dari Mai, bahwa benar-benar pingin bahwa relasi yang tidak baik itu dipulihkan kembali, karena kita yang mendapatkan hidup yang berkelimpahan, kita punya kasih itu untuk bisa menyatukan apa yang tidak baik selama ini. Gembala mengenal nama dan menuntun keluar ke padang rumput, menunjukkan ada satu jaminan untuk masa depan, untuk kebutuhan yang tidak perlu diragukan. Karena ada sang gembala yang akan memelihara dan menjaga.
Dan dia akan berjalan di depan, dia akan memberikan perlindungan dan keamanan itu. Kita tidak akan takut di tengah bahaya sekalipun. Jadi bukan tidak ada bahaya. Domba-domba itu akan berhadapan dengan bahaya, sang serigala yang akan terus, bahkan pencuri yang mau mencuri. Tetapi ada perlindungan. Jadi bahaya ada, tapi jaminan perlindungan, keamanan, kekuatan itu juga ada diberikan oleh Tuhan. Akulah pintu, yang kita lihat pintu ini, menunjukkan bahwa dia adalah jalan, dan Yesus katakan akulah jalan dan kebenaran, atau akulah pintu, itu digambarkan di sini. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini juga digambarkan di dalam pintu yang dengan domba-domba ini. Mereka hanya masuk dan keluar ke padang gurun ini hanya bisa melalui sang gembala sebagai pintu. Nggak. Hanya bisa aman lewat sang gembala. Bisa terlindung lewat sang gembala. Bisa keluar ke padang gurun dan dapat air lewat sang gembala. Dan yang lebih adalah bahwa akan ada keselamatan yang kekal. Hidup yang kekal itu yang adalah jaminan untuk hidup kita di masa yang akan datang. Makanya dibilang akulah pintu, menunjukkan bahwa hanya di dalam Dia, di dalam Kristus ada keselamatan. Dia yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Nah, kemudian dikatakan mereka akan menemukan padang rumput. Di dalam Dia itu ada jaminan. Dia sebagai pintu untuk masuk ke dalam jaminan yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Kalau tadi kesaksian Sri, bagaimana tidak tahu apa yang akan terjadi, kelihatannya mustahil untuk tinggal di Jerman, tetapi Tuhan yang adalah pintu itu yang membuka pintu-pintu yang tertutup sehingga Sri dan Wicak bisa tinggal walaupun situasi orang-orang bilang tidak mungkin. Tetapi karena mereka masuk melalui pintu dan jaminan adalah pintu yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang akan membuka pintu kepada mereka di mana yang mustahil untuk terbuka secara manusia. Akulah pintu juga ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah yang awal dan akhir dan yang hidup dan pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Coba minta tolong Murni bisa baca Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 1 Ayat 18. Mungkin dari Dan ayat 17. dari 17, oke. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, "Janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ya, Karena itu, ya sampai di situ. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dialah pintu kepada kerajaan kekal itu. Dialah pintu kepada hidup kekal dan dialah juga yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus adalah kita mewarisi hidup yang kekal di dalam Dia, sehingga kita pun akan diselamatkan dari maut karena kita masuk ke dalam melalui pintu yang memberikan jaminan akan kekekalan dan hidup yang kekal itu kepada kita. Jadi Dia telah mati, Dia memberikan nyawa saat Dia datang untuk menebus dosa kita. Sebentar lagi kita rayakan Paskah. Aku telah mati, Dia mati memang. Tetapi lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya.
Jadi kalau kita mau diselamatkan dari maut, masuklah melalui pintu, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita mau mendapatkan hidup, kalau kita mau selamat, masuklah melalui pintu, itulah Yesus Kristus sebagai gembala yang baik itu. Kalau kita mau menemukan padang rumput, ya, kalau Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Kalau kita mau mengalami dan merasakan bagaimana jaminan dan keamanan, bagaimana di masa-masa yang susah pun Tuhan memelihara karena Dia adalah gembala dan kita tidak akan kekurangan sekalipun situasi sulit. Masa COVID yang sulit, masa yang banyak orang di PHK yang tidak punya pekerjaan, tetapi ada banyak kesaksian di mana sekalipun tidak punya pekerjaan, tetapi Tuhan adalah gembala yang baik, itu yang menolong dan mencukupkan, yang memelihara, sehingga kita tidak merasa kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup yang juga mendapat kesegaran jiwa walaupun di tengah situasi yang tidak aman. Kita lihat bagaimana pencuri itu membiarkan saat serigala datang sampai tercerai-berai, tetapi gembala itu melindungi, menyelamatkan, ya. Jadi walaupun ada masalah, tapi kita akan mengalami perlindungan dan pertolongannya. Dia akan menyegarkan jiwa kita, dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala persoalan. Saya yang lalu ada dengar kesaksian seorang ibu yang dia punya suami kena COVID dan itu punya jabatan yang cukup tinggi di dalam angkatan bersenjata dengan hampir mendapat posisi yang sangat tinggi tapi harus meninggal karena COVID, dan nanti dia juga harus masuk ke rumah sakit ikut suaminya karena terserang COVID, tertular dari suaminya, tapi dia harus melihat bagaimana perjuangan suaminya di akhir-akhir meninggal itu, dan dia harus menguatkan, dia harus memberikan penghiburan untuk tidak give up, untuk tetap percaya Tuhan. Nah, itu dia saksikan, itu hal yang tidak gampang. Tetapi saat berserah kepada Tuhan, mereka bisa melewati situasi yang berat itu, walaupun suaminya juga meninggal, dia bisa memberikan kesaksian yang luar biasa tentang penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kalau kita hidup bersama dengan Tuhan yang memberikan kelimpahan itu kepada kita, kita pun juga akan mendapatkan kekuatan, kesegaran jiwa, penghiburan, kekuatan dan pertolongan yang daripada Dia untuk tubuh, jiwa, dan roh kita, ya. Sehingga firman Tuhan yang berkata kamu akan berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah, kita akan bisa rasakan saat-saat kita ada di masa-masa sulit, kita baru bisa mengaminkan bagian-bagian firman Tuhan itu, bahwa ternyata bersama dengan Tuhan Dia akan memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sulit itu. Hidup yang berkelimpahan berarti adalah hidup yang mengenal Sang Gembala dan dikenal oleh Sang Gembala. Ini penting, kita mengetahui, tetapi sekaligus mengenal. Mengenal berarti mempunyai satu hubungan yang intim, yang dimana saling mengenal satu dengan yang lain. Di mana saya dan Sang Gembala, saya mengenal Sang Gembala mengenal saya. Saya mendengar suara Sang Gembala dan Sang Gembala pun mendengar suara saya. Dan saya mengikuti tuntunannya, ayat 14 dan 15. Yohanes 10 tadi, ayat 14
dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi hidup yang saling mengenal, ya, antara kita dengan gembala kita. Bagaimana kita memberikan waktu kita, memberikan telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya, mempunyai relasi dengan Dia dalam saat teduh kita, dalam doa kita. Kita mau mengenal Dia lebih dekat lagi. Setiap hari secara baru kita mau berhubungan intim dalam mengenal akan Sang Gembala itu. Mau mendengar suara Sang Gembala itu yang berbicara dan menuntun kita. Dan kita mau mengikuti tuntunannya, bukan tuntunan kita sendiri, bukan jalan-jalan kita sendiri, bukan kita yang menjadi bos atas diri kita sendiri, bukan kita yang menjadi pemandu untuk diri kita sendiri. Tapi dalam setiap hal kita belajar untuk mengenal suara Sang Gembala, tuntunan Sang Gembala, kehendak Sang Gembala. Kita mau belajar dari Dia, mau mengikuti Dia, bukan ikuti kehendak kita sendiri. Adalah hidup yang memiliki keselamatan di dalam Kristus. Dia adalah pintu dan kita pasti akan selamat. Bukan mudah-mudahan. Kita selamat dan kita tidak takut akan kematian, karena seperti tadi disaksikan, hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Nah, ini kita mengalami kelimpahan di dalam Kristus, kita juga tidak akan takut akan kematian, karena kita tahu bahwa saat mati kita akan bertemu dengan Bapa kita, yang adalah pintu itu, yang adalah gembala yang baik, yang punya kunci maut, yang pegang kunci maut, sehingga kita aman dan selamat. Kita akan memiliki hidup, ya, hidup yang kekal kita akan memiliki. Tapi bukan hanya hidup yang kekal, hidup di sini pun kita akan nikmati dan alami, karena Tuhan memberikan keselamatan dan kehidupan itu untuk kita nikmati di dunia ini, sehingga kita pun akan merasa aman, kita akan merasa terlindung walau di tengah badai, ayat 9 dan 10 tadi. Dan kita juga tidak takut saat kita gagal, saat kita menghilang pun Tuhan itu mencari kita, membawa kita kembali kepadanya. Kalau kita lihat bagaimana gambaran dia memikul domba, ya, dia mencari domba yang hilang, bahkan dia membalut yang luka. Demikian pun kita mengalami satu hidup yang berkelimpahan, karena dalam kita punya masalah, Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan membalut luka hati kita. Kalau kita punya luka-luka terhadap orang yang melukai kita, kita punya kepahitan masa lalu, Dia pun bisa pulihkan kita. Kita punya trauma masa lalu, kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita punya hal-hal yang berat dalam hidup kita, dengan sakit penyakit, dengan pekerjaan, dengan hidup rumah tangga, Dia menjadi jaminan kita untuk membalut semua kekelutan hati dan masalah jiwa yang berat yang kita pikul, dengan pergumulan yang berat, baik pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam relasi, apapun yang kita alami. Tuhan mau menggendong kita seperti anak domba ini. Tuhan mau memberikan perlindungan dan keamanan itu kepada kita, karena Dia telah memberikan nyawa, Dia memberikan dirinya untuk kita. Dia menjanjikan perlindungan itu kepada kita, ayat yang ke-12 ini. Serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Tetapi Tuhan tidak demikian. Dia adalah gembala yang baik. Dia mengenal kita dan domba-dombanya, dan kita mengenal Dia. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Luar biasa, tidak ada orang yang bisa memberikan dirinya, bahkan dipaku di kayu salib untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan saya, untuk keselamatan saudara-saudara. Hanya Kristus yang mau memberikan nyawa karena kasih-Nya. Dia mau menyelamatkan kita supaya kita punya hidup yang berkelimpahan, supaya kita aman, supaya kita terlindung walau di tengah badai, supaya kita juga bisa tetap
mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Hidup yang berkelimpahan itu kita bisa lihat juga di ayat 5 bahwa kalau kita hidup di dalam Kristus dan memiliki hidup yang berkelimpahan, kita juga akan peka terhadap suara asing. Karena tadi kita sudah mengenal suara Sang Gembala itu. Makanya kalau ada suara asing datang, kita itu tahu membedakannya. Karena kita punya kedekatan dengan Sang Gembala itu. Sehingga saat orang asing datang, ada suara lain, ada bisikan iblis, ada hal-hal yang sesat dan menyesatkan kita, kita bisa peka dan tahu, dan kita akan lari daripadanya. Tetapi seorang asing, ayat 5, pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, ini ciri khas juga dari hidup berkelimpahan di dalam Kristus, akan peka terhadap hal-hal yang membahayakan. Seperti Yusuf juga waktu dia digoda, dia lari, dia tidak kasih diri. Walaupun situasi membuat dia bisa menyerahkan diri karena nggak ada orang lihat kok. Tetapi dia lari. Dia tidak membiarkan dirinya. Nah, ini bahwa kita peka terhadap suara asing, peka terhadap hal-hal yang salah, peka terhadap hal-hal yang bisa menyesatkan kita, bahkan ajaran-ajaran yang menyesatkan atau suara-suara yang mengatakan nubuat-nubuat yang palsu. Kita bisa peka untuk mengenalnya kalau kita dekat mempunyai hubungan dengan Sang Gembala itu yang akan memberikan kepekaan itu kepada kita. Untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat, yang benar dengan yang tidak benar, kita akan diberikan kepekaan itu oleh Tuhan. Karena kita bergaul karib dengan Dia. Dan ini penting untuk kita karena kita akan hidup di zaman akhir ini di mana ada banyak pengajaran, hal-hal yang bisa menyesatkan dan membuat kita tergoncangkan. Bahkan hal-hal yang berat yang terjadi ya, seperti sekarang dengan COVID ini, banyak orang juga yang tergoncangkan imannya karena merasa seolah-olah kenapa Tuhan membiarkan kita dengan masalah-masalah seperti ini, kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang berat terjadi dalam kehidupan kita, kenapa Tuhan panggil keluarga-keluarga kita yang harus meninggal karena COVID. Ini semua hal-hal yang berat yang harus kita pikul, dan ini bisa menggoncangkan iman kita. Ada seorang pimpinan dari satu badan misi, karena dia harus mengalami satu demi yang lain masalah, ditipu sampai 1,4 M, kemudian dari dalam teman-teman karyawannya, koleganya, satu demi yang lain meninggal. Dia melewati satu krisis iman yang hampir tidak bisa mempercayai adanya Tuhan, bahwa Tuhan itu penuh kasih. Dan dia bukakan itu. Ini satu pimpinan badan misi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetapi kemudian goncang karena persoalan berat yang dia hadapi bertubi-tubi, seperti sudah jatuh di timpa tangga lagi. Nah, kita harus berjaga-jaga untuk bisa percaya bahwa di dalam Kristus ada hidup yang berkelimpahan yang tidak tergantung dari segala persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Dia bisa memberikan kelimpahan sukacita, kekuatan, hiburan itu kepada kita. Walaupun kita harus melewati yang berat. Dan puji Tuhan bahwa orang ini pelan-pelan memang dia walaupun mengalami krisis, tapi akhirnya Tuhan juga karena kasih-Nya, yang tadi Tuhan itu kan mau bawa kan, yang walaupun sudah tersesat pun Tuhan bawa kembali. Nah ini Tuhan juga peluk dia, Tuhan rangkul dia, Tuhan arahkan dia lewat istri, lewat teman, untuk bisa mengarahkan dia kembali, tetap kuat dan tidak give up. Tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dan di atas segala rancangannya tidak ada maksud yang jahat. Hidup kita di dalam Kristus berlimpah kasih karunia, maka kita perlu juga menyalurkan kasih itu kepada banyak orang. Karena Tuhan mau supaya kita juga
mengalami kelimpahan di dalam Kristus dan menyalurkan kelimpahan yang kita rasakan itu kepada orang lain. Seperti tadi Kak Joyce yang dari Dubai yang katakan bahwa karena dia pernah merasakan kasih itu dan dia nggak bisa dibendung, selalu bercerita tentang Yesus. Demikianlah hidup kita. Karena kita mengalami kelimpahan di dalam Kristus, mengalami kasih karunia, mengalami keamanan, mengalami perlindungan, mengalami pertolongan, ya maka kita pun mau membagi kasih itu kepada banyak orang. Dan hal yang berbahagia bahwa di dalam Kristus dan hanya di dalam Kristus yang sebagai pintu itu kita akan menemukan hidup yang berkelimpahan. Bukan sekedar secara materi. Materi itu bukan menjadi indikasi untuk hidup yang berkelimpahan. Itu Tuhan pasti menjadi jaminan. Tidak, this is kind of Frage. Ada jaminan Tuhan. Tetapi bukan itu tujuannya. Bukan itu salah satu indikasi hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan dalam Kristus itu lebih mengarah kepada tubuh, jiwa, dan roh yang bagaimana kita merasakan, mengenal dia dan hidup bersama dia dan mengalami perlindungan dia, kekuatan dia, tuntunan dia, suara yang kita turuti dan dengar. Itu yang menjadi bagian dan harus menjadi bagian dalam hidup kita bersama dengan Kristus. Sehingga kita bisa merasakan kelimpahan di dalam dia. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, hamba berterima kasih untuk saat ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami dengar, supaya ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah kami juga boleh menjadi saksi dan berkat bagi orang lain di sekitar kami, di mana Tuhan percayakan, baik keluarga kami, baik juga teman-teman kami, dan saat kami merasa mengalami persoalan yang berat, apakah kehilangan orang yang kami kasihi, ataupun persoalan dalam pekerjaan, pelayanan, pribadi, keluarga, relasi yang lain. Tuhan, kami mau melihat dan mengalami bahwa Tuhan yang adalah gembala kami yang baik itu akan menuntun kami ke air yang tenang, akan menyegarkan jiwa kami, akan membawa kami ke padang gurun. Dan gadamu dan tongkatmu itulah yang akan menuntun kami, yang menjadi perlindungan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Itu janjimu Tuhan, dan kami mau bersyukur bahwa di dalam lembah kekelaman dan bayang-bayang maut sekalipun ada Tuhan yang selalu melindungi dan menjaga kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh mengalami hidup berkelimpahan di dalam Engkau dan bersama dengan Engkau. Memberkati kami sekalian dan secara khusus Tati yang berduka, supaya Tuhan hiburkan dia, supaya dia boleh mengalami kelimpahan Kristus juga di dalam hati, di dalam penghiburan Roh Kudus yang akan menghibur, menguatkan dia karena tidak bisa mengalami perjumpaan yang terakhir dengan Ibu Kekasih, supaya Tuhan memberikan penghiburan tiap-tiap hari baru kepada Tati dan seluruh keluarga besar, dan kepada kami semua dalam pergumulan kami masing-masing. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dalam namamu kami berdoa. Amin.